Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan mengenai pengelolaan konservasi di kawasan konservasi perairan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Lanjut ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan, konservasi ini adalah suatu upaya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan mengamanatkan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan konservasi sumber daya ikan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Nah, salah satu kawasan konservasi tersebut adalah Kepulauan Raja Ampat. Semakin berkembangnya kebutuhan pengetahuan dan perlunya edukasi kepada masyarakat tentang nilai konservasi pada lingkungan kita ini, maka laporan ini itu dibuat untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan suatu kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat. Dan melalui studi literatur dengan menelaah beberapa jurnal terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan ini, terdapat beberapa poin. Nah, poin 1 merupakan deskripsi kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dalam rangka memacu kemajuan wilayah Papua pada umumnya, baik dalam peningkatan pelayanan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Kabupaten ini resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 12 April 2003. Kabupaten Raja Ampat beriklim tropis yang lembab dan panas. Berdasarkan hasil pencatatan stasiun cuaca dan meteorologi, suhu udara pada tahun 2013 adalah terendah sebesar 24 derajat Celcius dan suhu tertinggi 31 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 27,1 derajat Celcius. Sementara curah hujan sebesar 3.349 mm, kelembapan udara sekitar 86,5%, serta wilayah Raja Ampat ini dipengaruhi oleh angin muson dan angin barat laut. Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan nasional atau KKPN karena keanekaragaman sumber daya alam yang tinggi berupa terumbu karang, mangrove, litoral, dan rumput laut. Nah, wilayah ini terletak di jantung kekayaan terumbu karang dunia yang dikenal sebagai segitiga karang. Nama kawasan tersebut adalah kawasan konservasi perairan Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Tipe kawasannya suaka alam perairan, kategorinya masuk ke dalam kategori 4 yaitu habitat atau spesies manajemen area. Luas kawasannya 1.026.540 hektar. Letak lokasi dibagi menjadi 5, yaitu lokasi 1 perairan Kepulauan Ayau Asia, area 2-nya Teluk Mayalibit, yang area ketiga Selat Dampir, area 4 perairan Kepulauan Mison, dan area 5 perairan Kepulauan Kopau dan Bu. Poin yang kedua adalah deskripsi habitat dan biota yang dilindungi. Raja Ampat menjadi rumah bagi 69,21% spesies karang, di mana ditemukan 553 jenis karang, menurut Peron et al. Dan 2 diantaranya merupakan jenis endemik Raja Ampat dari keluarga Acroporidae, yaitu Montifora delicatula dan Montifora verruculosus.
Selain itu ditemukan setidaknya 41 dari 90 genus karang lunak Alcinaceae dari 14 famili, di mana di wilayah ini juga ditemukan 699 jenis moluska dan menjadi rumah bagi 5 jenis penyu. Setidaknya 1.505 jenis ikan karang dan rumah bagi 15 jenis mamalia laut yang terdiri dari 14 jenis cetacean, yaitu atau 13 jenis paus dan lumba-lumba, dan 1 jenis dugong atau duyung. Nah, salah satu pemicu keanekaragaman yang luar biasa ini merupakan tingginya keragaman habitat, mulai dari lamun, mangrove, terumbu karang di perairan dangkal, termasuk terumbu karang tepi, penghalang, pet, dan atol, hingga celah dalam antar pulau-pulau kecil utama ini dengan tingkat keragaman hayati yang begitu tinggi, sehingga para ilmuwan ini menyebut Kepulauan Raja Ampat sebagai jantung segitiga karang dunia. Baik, selanjutnya itu ada target konservasi. Nah, target konservasi itu ada 2. Yang pertama, target sumber daya. Yang kedua itu target sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang target sumber daya. Nah, targetnya itu ada yang pertama, memastikan terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan danau air asin, dan juga habitat terkait lainnya, serta ekosistem yang beragam itu sehat, berfungsi, dan produktif. Yang kedua itu melindungi daerah penting pembibitan ikan seperti muara, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang penting untuk siklus spesies ikan dan invertebrate lainnya. Nah, yang ketiga itu ada melestarikan populasi dan jenis langka atau terancam punah dan habitat yang dianggap penting untuk pemulihan dan kelangsungan hidup mereka. Nah, yang keempat itu ada melindungi semua lokasi pemijahan ikan, terutama dari seluruh spesies laut yang rentan dan sangat dieksploitasi. Nah, yang kelima itu ada melestarikan pengetahuan lokal, budaya, nilai-nilai, dan sistem pengelolaan tradisional seperti sasi, dan menyediakan pengetahuan pangan dan menyediakan ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat lokal di Papua. Nah, yang keenam itu ada mengurangi dan jika mungkin menghilangkan tekanan dan potensi ancaman saat ini dan di masa terhadap sumber daya laut dan masyarakat lokal serta industri lokal yang tergantung pada mereka. Yang ketujuh itu yang terakhir, itu ada menerapkan praktek dan rekayasa pembangunan pesisir yang baik untuk memastikan aktivitas di darat tidak berdampak pada lingkungan pesisir dan laut. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Nah, selanjutnya itu target sosial, budaya, dan ekonomi. Di sini tuh ada 3. Yang pertama, mata pencaharian yang ramah lingkungan dan dapat diterima secara sosial serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dipromosikan pada 5 kawasan konservasi. Yang kedua itu ada partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Nah, yang terakhir itu pengetahuan lokal dan nilai-nilai tradisional yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan 5 kawasan konservasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Raja Ampat, Papua. Nah, sudah kita ketahui kan kalau pengertian konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Nah, pada kawasan konservasi di Taman Nasional Raja Ampat ini kebanyakan membahas tentang kawasan konservasi perairan. Nah, pengelolaan kawasan perairan di Raja Ampat ini menggunakan cara tradisional, yaitu dengan sasi. Nah, istilah modern sasi ini tuh dikenal sebagai konservasi tradisional dengan model pengelolaan berbasis masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Pada pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat ini contohnya itu di kawasan distrik Misol Barat, yaitu berupa sasi laut. Nah, salah satu contoh sasinya itu yang dilakukan di Desa Lilitan dan Desa Kapatol adalah praktek sasi yang khusus untuk melarang penangkapan biota laut, yaitu contohnya lola, teripang, lobster, dan juga ikan khusus di Kapatol. Sedangkan jenis biota lainnya tidak disasi atau dibolehkan diambil. Nah, salah satu contoh pembatasan wilayah di kawasan konservasi di Raja Ampat ini yaitu batasan wilayah daerah. Salah satu contohnya itu di wilayah daerah yang diatur dalam sasi di distrik Misol Barat adalah contohnya itu seluruh batas wilayah laut di area desa tersebut dengan menggunakan tanda batas alami seperti kampung dengan kampung, pulau dengan pulau. Nah, ini tuh untuk memberitahukan bahwa wilayah tersebut telah disasi atau dengan menggunakan pelampung, kayu-kayu, dan papan yang bertuliskan sasi. Nah, area sasi termasuk ke dalam kawasan konservasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Wilayah kawasan konservasi sendiri meliputi beberapa pulau saja yang dikafling untuk wilayah konservasi. Nah, pada kawasan konservasi terdapat zona-zona di kawasan konservasi yang diatur dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya. Nah, contohnya di distrik Misol ini terdapat 6 pembagian kawasan zona yang ditetapkan, yaitu pertama ada zona inti, yang kedua ada zona pemanfaatan terbatas. Nah, di situ dibagi lagi jadi sub zona ketahanan pangan, pariwisata, juga sub perikanan berkelanjutan dan budidaya. Yang selanjutnya itu ada zona pemanfaatan lainnya. Nah, di zona ini dibagi lagi, ada subzona pemanfaatan tradisional masyarakat, ada subzona sasi, dan juga subzona pemanfaatan umum. Nah, peraturan pada pengelolaan sasi itu tidak ada aturan tertulis dalam penerapan sasi, namun masyarakat sudah mengetahui dan memahami mengenai peraturan adat tersebut. Saat buka sasi ataupun saat tutup sasi, aturan sasi yang diterapkan yakni pada saat tutup sasi, masyarakat hanya boleh melintas di area yang disasi, tidak diperbolehkan mengambil lola, lobster, teripang, dan ikan yang juga disasi di wilayah tersebut. Saat dimulai penutupan sasi, maka saat itulah aturan sasi diberlakukan. Aturan berakhir ketika telah diumumkan bahwa suatu saat sudah saatnya buka sasi. Nah, apabila ada warga yang melanggar akan diberikan sanksi. Nah, pengambilan keputusan yang melanggar aturan pengambilan keputusan yang melanggar aturan itu yang dapat mengambil keputusan untuk diberikan hukuman itu ada tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah yang berhak menentukan hukuman yang didapatkan oleh pihak yang melanggar. Nah, ada selanjutnya itu ada pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat ini yang menurut Sureji et al. 2015. Yang pertama itu ada terlindungnya habitat dan populasi ikan. Maksudnya ini pengelolaan itu untuk melindungi hewan-hewan yang langka, ikan-ikan yang dieksploitasi, ataupun untuk mengurangi pengambilan ikan yang secara terus-menerus di daerah Raja Ampat. Nah, yang kedua itu ada rehabilitasi habitat dan pemulihan populasi ikan. Maksudnya itu pengelolaan di sini untuk menyusun rencana atau strategi pengelolaan spesifik terhadap kegiatan perikanan atau ikan dan jenis invertebrate lainnya untuk memastikan pemulihan. Yang ketiga itu ada penelitian dan pengembangan. Nah, di sini bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian di wilayah konservasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang masyarakat, budaya, habitat, dan ekosistem, serta membantu meningkatkan
pengelolaan sumber daya laut di Raja Ampat. Yang keempat itu ada jasa ekowisata dan lingkungan. Yang kelima itu ada pengelolaan spesies yang dilindungi, jenis-jenis tertentu yang terancam punah atau langka. Dan yang terakhir itu ada strategi, monitor, dan evaluasi. Baik, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat kawasan konservasi serta biaya pendanaan dari Taman Nasional Raja Ampat ini. Di mana pada kawasan Taman Nasional Raja Ampat ini kebanyakan konservasi kawasan perairan. Definisi kawasan konservasi perairan menurut IUCN adalah perairan pasang surut dan wilayah sekitarnya, termasuk flora fauna di dalamnya dan penampakan sejarah serta budaya yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan di sekitarnya. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 dijelaskan bahwa kawasan konservasi perairan atau KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. KKP terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan. Lebih rinci, menurut Indra Jaya et al. Menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat keberadaan KKP dalam sistem alam dan sosial. Di antaranya adalah pertama, perlindungan biota laut pada tahap tertentu dalam siklus hidupnya. Yang kedua, perlindungan habitat yang kritis dan tetap, misalnya terumbu karang. Yang ketiga adalah perlindungan budaya dan lokasi arkeologi. Yang keempat adalah perlindungan terhadap budaya lokal dan nilai tradisional pengelolaan laut berkelanjutan. Yang kelima adalah menjamin tersedianya tempat yang memungkinkan bagi perubahan distribusi spesies sebagai respon perubahan iklim atau lingkungan lainnya. Yang keenam, menjamin suatu tempat perlindungan atau refugia pada pengkayaan stok ikan-ikan ekonomis penting. Selanjutnya menyediakan suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik multi stakeholders. Yang kedelapan adalah menyediakan model pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Yang kesembilan adalah menyediakan sumber pendapatan dan lapangan kerja, dan yang ke-10 adalah menjamin area untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber pendanaan dari kawasan konservasi. Keuangan kawasan konservasi bisa bersumber dari dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bantuan internasional. Sumber keuangan kawasan konservasi juga bisa berasal dari entrance fee atau tiket masuk kawasan seperti yang berlaku di Raja Ampat, Papua Barat, yang sekian persen tarif masuknya untuk pengelolaan kawasan konservasi. Sumber keuangan pengelolaan kawasan konservasi perairan atau sumber pendanaan kawasan perlindungan menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014 ada 3 kategori, yaitu anggaran pemerintah, kontribusi eksternal, dan pendanaan lokal. Untuk memperoleh pendanaan secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan atau stakeholder harus mempunyai komitmen meningkatkan alokasi pendanaan untuk pembentukan plan pengelolaan secara efektif kawasan perlindungan. Kontribusi sumber-sumber pendanaan lokal perlu ditingkatkan. Salah satu sumber dana lokal potensial adalah mengarealokasi sebagian dana subsidi yang saat ini diberikan pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya alam menjadi dana konservasi. Contoh kawasan BLKB yang dikenal dengan Raja Ampat diklaim salah satu kawasan perairan dengan biodiversitas terkaya di dunia. Terdapat 3 lembaga lingkungan internasional, yaitu Conservation International atau CI, The Nature Conservancy, dan juga WWF Indonesia. Bersama perwakilan pemerintah Papua Barat meluncurkan inisiatif dana abadi ini di sela-sela World Ocean Summit yang dihelat pada tanggal 22-24 Februari di Nusa Dua. Dana ini sudah didukung oleh puluhan mitra
konservasi lembaga donor ditambah dengan anggaran dari pemerintah. Konsorsium ini termasuk CITNC dan WWF sudah mengerjakan program selama 12 tahun di Papua Barat dan mendampingi pemerintah daerahnya merencanakan jejaring kawasan konservasi perairan atau KKP sebesar 3,6 juta hektar atau sekitar 20% dari seluruh KKP saat ini di Indonesia. Untuk pengelolaan di masa depan disebut perlu ada sebuah dana berkelanjutan untuk program-program peningkatan kapasitas warga, konservasi, dan juga lainnya. Dana abadi inilah yang diharapkan bisa dikucurkan manajemen untuk komunitas dan lembaga lokal termasuk unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD, bentukan pemerintah yang saat ini mengelola dana fee masuk tiap kunjungan ke Raja Ampat. Nah, implementasi dana abadi telah dimulai pada tahun 2018. Konsorsium telah bermitra dengan 30 organisasi selain CITNC dan WWF, juga ada 70 donor dalam dan luar negeri. Dana dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat. Konsorsium akan menyerahkan pengelolaan kawasan konservasi perairan pada tahun 2017 pada masyarakat dan pemerintah setempat. Pembiayaan pemerintah akan berkontribusi 70% dan sisanya adalah Blue Abadi Fund. Pemerintah Papua Barat akan menyediakan sebesar 555.000 US dollar tiap tahunnya bagi pengelolaan KKP mulai 2018. Sejumlah lembaga pendonor dana abadi diantaranya adalah The Walton Family Foundation, USAID, MacArthur Foundation, Global Environmental Facility, dan juga lainnya, melakukan sebuah manajemen independen yang dibentuk untuk mobilisasi dana tambahan dan distribusi dana. Agar berkelanjutan, bunga dana abadi ini akan digunakan untuk program-program penggalangan dana tambahan. Sejumlah rencana kegiatan dari alokasi dana abadi ini diantaranya adalah sistem patroli yang efektif, pemantauan ekologi dan sosial, dan kebutuhan masyarakat lain yang bisa diusulkan untuk kegiatan konservasi dan perikanan yang inovatif. Jadi, manajemen dana abadi ini seperti lembaga donor yang menyeleksi pemohonan dana. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon